Shalom. Shalom. Oh, luar biasa semangat. Tepuk tangan dong buat mereka yang udah melayani. Dari luar, dari bawah di Kids Worship. Luar biasa hari ini ya. Dan hari ini seperti bulan ini kita masih berfokus pada satu area yang banyak orang Kristen itu sebetulnya miss untuk melihat warnanya dengan jelas. Yaitu serving the city. Yeremia 29 ayat 7, ayat yang kita baca berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan ke kota. Kemana kamu, aku buang, kata Tuhan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ada orang tinggal memang di satu tempat yang dari dulu dia berasal dari situ, tapi orang Israel waktu itu kondisinya lagi dipindahin, dibuang ke satu tempat yang mereka nggak merasa di situ. Nah, orang punya sebuah kecenderungan, punya impuls dalam dirinya adalah apa yang bisa saya dapatkan buat diri saya. Makanya ketika Sweden adalah salah satu negara yang hidupnya paling nyaman, paling rapi. 2015 itu masuk sekali banyak orang asylum seeker, refugee dari Timur Tengah yang perang, Eropa punya kebijakan mereka mesti bisa terima semua masuk. Nah, 2015 rekor paling tinggi. Sebab refugee yang masuk ke Swedia itu ada 162.877 orang. Jadi tiba-tiba kota itu penuh sekali dengan orang-orang pencari suaka gara-gara perang masuk ke sana. Yang sedih adalah setelah banyak masuk imigran itu karena perang dan segala macam di tempatnya, kejahatan di kota makin ngeri. Bom, pemerkosaan, dan perang antar geng. Sebelumnya Sweden itu salah satu kota yang paling nyaman, the most livable country. Tapi tahun 2019 ada kasus bom lebih dari 100. Kita Indonesia yang katanya kurang aman aja setahun mah gak 100 bom kan. Di sana 100 pengeboman. 2 kali lipat dari 2018. Setelah ditangkap pelaku dan lain-lain, sebagian besar kejahatan ini berakar pada imigran generasi pertama dan generasi kedua. Jadi orang yang masuk ke negara itu dilindungin malah bikin jahat di dalamnya. Kenapa orang rusuh? Kenapa orang mengabuse melakukan sebuah kejahatan? Karena pada dasarnya orang berpikir hidup itu adalah tentang mereka. Bukankah begitu juga dengan kita yang kerap berpikir hidup adalah tentang kita? Nah, hidup yang berakar pada pikiran hidup adalah tentang saya itu punya 3 impuls dosa manusia. Pertama kecenderungannya orang manusia itu abuse one another. Kita pakai orang lain buat kepentingan saya. Segala jenis kepentingan kita pakai orang lain buat dapetin apa yang saya mau. Kedua yang di-abuse selain sesama, seks. Seks sesuatu yang Tuhan ciptakan dengan indah dipakai, dikendarai buat meng-abuse, jadi sangat mengerikan. Human trafficking di seluruh dunia dilindungi oleh tokoh-tokoh tertinggi dan orang-orang terkaya. Dan yang ketiga adalah abuse the earth and everything in it. Kita abuse segala sumber daya, apa segala macam supaya saya bisa dapat. Kalau orang dapat jabatan tertentu, di-abuse jabatannya, semua diambil buat dia. Karena setelah turun jabatan dia nggak punya akses lagi kepada hal-hal itu. Nah, ini sebenarnya pola banyakkan orang berpikir, yaitu di-abuse apa yang saya bisa dapatkan buat diri saya. Nah, waktu Israel dibuang ke pembuangan, dibuang itu jauh sekali. Dia dijajah oleh Babel ini pada tahun 597 sebelum Masehi. 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Israel dijajah oleh bangsa yang paling besar. Bangsa apa itu? Babel. Media Persia belum, Roma belum, Babel. Ini lihat petanya di sini. Dia dipindahkan, garis yang warna hijau itu dibuang terus sampai ke Babilonia. Ketika mereka dipindahkan sejauh ini, orang Israel dulu kan punya army, punya bait suci, punya raja, istana Salomo, punya Daud, punya agamanya. Waktu dibuang, itu semua dilucutin. Dipindahin ke tempat yang bahasanya aja beda. Bagaimana kondisi Israel? Ketika tadi kan firman Tuhan bilang, usahakan kesejahteraan di kota di mana kamu dibuang. Oke, orang ketika dibuang tuh kayak apa kondisinya? 1, disrupsi keluarga. Pisah dengan komunitas. Kebiasaan hidup, ritual, kebiasaannya berubah. Rumah ibadah nggak ada di Babel. Dia mungkin harus ngikutin dewa yang disembah di situ apa. Lalu pencampuran budaya. Kita nih jadi orang apa sih? Orang Yahudi, tapi udah bukan nyampur dengan bangsa lain di sana.
pergumulan ekonomi. Sebab semua yang mereka punya kerjaan sebelum di Yerusalem dan Yehuda itu mereka nggak bisa lanjutin. Mereka mesti mulai dari nol lagi. Tidak menentu nasibnya secara politik. Jadi mereka bisa dibasmi, mereka bisa dibunuh, dan mereka terus menanti-nantikan kapan kita akan pulang. Kapan kita akan pulang. Keadaan orang Israel dalam pembuangan itu sebetulnya mirip sama keadaan kita. Well, kalau misalnya saudara itu bukan orang Indonesia, dari Portugis, dari Jerman, dari Spanyol, pindah nenek kita ke Indonesia, beda kita. Di sekolahan beda. Kayak di Jakarta tuh dulu di sekolah saya ada orang Korea, ada orang India. Pas pindah ke sini stres. Karena fisik, bahasa, agama beda semuanya. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga mengalami hal yang mirip. Kalau kita nih orang Kristen yang berasa, ya gue Kristen nih kayaknya ya. Miripnya apa? Kita rasa ini dunia nih kayaknya gak nyembah Tuhan. Kita kok nyembah Tuhan? Dia yang aneh apa gue yang aneh ya? Kita kok jaga kekudusan? Dia masuk hati. Yang penting untung, cuan aja. Orang Kristen yang benar tuh kayak gelisah. Bener gak sih? Yang bener mereka apa kita? Kalau orang Kristen yang gak serius, ya jadi sama aja sama dunia gitu kan. Oh begini caranya, oh siap, ikut aja, semua ikut. Nah tapi di sini pergumulan ekonomi juga. Nah orang kok bisa kerjanya pakai caranya kotor gini nggak apa-apa. Semua orang emang begitu. Cara Kristen katanya integritas. Apa itu? Nasib nggak menentu. Kita minoritas. Yang agama Kristen itu minoritas. Dan kita juga sama. Menantikan datangnya Mesias Tuhan. Ini kalau orang Kristen bener-bener ya. Aduh di dunia ini berat nih beban. Kapan ya surga akan datang? Ini kondisinya sama. Tapi yang menarik ada nasihat dari Yeremia. Yaitu apa? Tetaplah berkarya di sini dan sekarang. Tetaplah berkarya di sini dan sekarang. Meskipun keadaannya itu nggak baik dalam pembuangan. Karena ada ajaran di Bandung dulu tahun 90-an. Ajaran sesat. Ada yang pernah ikut nggak? Disuruh jualin harta. Jual rumah, jual mobil, jual tanah. Kumpul di gereja, tidur di gereja. Pendetanya bilang, pada tanggal sekian kiamat soalnya. Nggak butuh, rumah segala nggak butuh. Udah kumpul di gereja. Nah pendetanya mengaku dirinya dia seorang rasul. Terus udah gitu akhirnya hari haknya nggak kiamat. Malah si pendetanya dimasukin penjara. Ada saudara yang pernah ikut dulu? Oh nggak berani ngaku ya. Banyak dulu di Bandung, saya masuk koran pendeta di penjara gara-gara salah tanggal. Mungkin salah baca tanda-tanda dari langit. Jadi oh ini tandanya itu, ternyata enggak. Nah kenapa itu toksik? Karena gini. Ajaran-ajaran Kristen bisa secara nggak sengaja jadi beracun karena dia bilang gini, udah nggak usah berkarya lah di sekarang, bumi ini akan berlalu. Jadi sangat rohani banget. Kerja keras, pesimis akan kerja keras. Fokusnya kita kembali ke sorga nanti, sehingga di sini nggak usah ngapa-ngapain. Udah jalanin ntar juga mati. Layanin aja orang Kristen sama orang Kristen lagi. Kita cuma pendatang, kita minoritas, kira-kira gitu. Kerajaan Allah sesuatu yang nanti di sana, bukan kini di sini. Nah ini, itu persis sama dengan suara nabi palsu di zaman Yeremia. Jadi gini, ini orang Israel dipindahin dari Yerusalem dan segala kota segala macam, pindahin ke Babel. Lalu di Babel ada nabi. Nah setidaknya ada 2 kelompok nabi. Saudara, waktu saya ucapin kata-kata nabi itu, saudara pilih mana yang nabi palsu. Ya, Nabi A berkata begini, orang Israel, jangan takut, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita paling di Babel nih 2-3 tahun lah. Habis itu Tuhan akan bawa kita pulang kembali ke Israel, menyembah Tuhan yang esa. Kita akan bangun lagi tembok Yerusalem dan menyembah Tuhan di bait Allah lagi. Jangan takut, jangan terikat dengan Babel. Ini tempat pembuangan, ini tempat musuh yang tidak mengenal Tuhan. Kita akan kembali ke Babel. Amin? Amin. Nabi A. Ya, sekarang Nabi B. Saudara-saudara orang Israel, bangun rumah di sini. Bikin kebun. Yang belum nikah, nikah. Yang punya anak, nikahkan anaknya. Kita bakal di sini 70 tahun. Nah, jadi 70 tahun kan artinya Anda akan sampai meninggal di sini di Babel kan? Udah, ikut aja. Apa yang bisa diusahain di sini dikerjain. Apa yang bisa dikerjain, semua buat anak urusin. Kita 70 tahun di sini. Saya mau tanya, mana yang nabi palsu? Yang bilang yang pertama nabi palsu? Oke. Yang bilang yang kedua nabi palsu? Oke. Yang adalah nabi palsu?
Oh nggak datang ya hari ini ya? Biasa datang. Nah, Alkitab bilang ternyata yang pertama nabi palsu. Nabi palsu itu bilang apa di sini? Pembuangan ini cuma sebentar, kita akan segera kembali. Ini bukan tempat kita. Nabi palsu bilang begitu. Kontrasnya, firman Tuhan benar bilang di sini, nanti setelah genap 70 tahun, kamu di Babel, barulah aku mengembalikan kamu. Ya orang Israel lebih dengar nabi palsu dong. Tuhan akan menolong kita, akan bawa pulang. Tapi ternyata Tuhan enggak ngomong. Kenapa dia palsu? Bukan karena message-nya, tapi karena Tuhan enggak ngomong. Terus kok dia ngomong? Palsu dia. Yang Tuhan ngomong begini. Dan ini aneh, kok kita ditaruh di tempat ini untuk jangka panjang. Bukankah kita pinginnya cuma sementara di sini? Konsep nabi palsu itu bagus buat didengarkan. Karena dia bilang gini, kita ada di tempat musuh di Babel. Jangan jadi berkat di sini. Itu konsep nabi palsu pertama. Kedua, jangan berkarya di pembuangan. Biarin aja. Musuh gak perlu diberkati. Jadilah berkat buat sesamamu orang Israel aja. Tuhan hanya memberkati bangsa pilihannya, bangsa Israel. Dan mungkin mereka bilang, iya amin, betul. Tapi konsep Yeremia itu berkebalikan. Kita ada di tempat musuh, jadilah berkat di sini. Berkaryalah di pembuangan penjajahan maksudnya. Bangun rumah, bangun kebun, bangun keluarga. Musuh perlu diberkati. Jadilah berkat buat sesamamu, bukan Israel, manusia. Jadilah berkat buat Tuhan memberkati semua kaum di muka bumi ini. Jadi seperti kata pendeta Billy Kristanto, tidak menjadi first class citizen dan mengalami diskriminasi bukan alasan kita untuk tidak berkatin kota. Kenapa orang gak berkatin kota? Itu kan musuh. Beda kelas, beda agama, beda segala macam. Nggak bisa nyambung, nggak bisa. Apalagi saya second class citizen. Saya didiskriminasi juga, nggak mungkin bisa. Itu bukan jadi alasan untuk kita nggak memberkati kota. Kenapa? Karena pandangan nabi palsu adalah ayo ambil apa yang bisa diambil. Apa bisa keuntungan di Indonesia, ambil sebanyak-banyaknya. Musuh harus dikutuk. Banyak orang bilang, saya suka di Indonesia. Kenapa? Bikin usaha gampang, izin gampang, karyawan murah. Separuh UMR aja pada antri kok. Bisa semua kerja saking manusianya banyak, gampang. Bikin di sini mah jualan apa, izin juga gampang. Enak di Indonesia. Jadi kenapa dibilang enak? Karena apa yang bisa saya dapat buat saya. Musuh, ya musuh kita kutukin, musuh. Tapi etika kerajaan surga, kasihilah musuhmu. Usahakanlah kesejahteraan di tempat musuh sekalipun. Paulus suruh Timotius, berdoa buat rajamu. Doain syukur buat rajamu. Tahu gak rajanya siapa di zaman Paulus ngomong gitu? Nero, yang bakar orang Kristen pakai sula di atas. Doain noh. Kalau kita kan, kalau bisa kita khotbahnya, yuk kita santet raja kita bersama-sama. Doain malah itu ya. Karena ada saatnya kita bakal pulang ke Yerusalem baru, tapi sekarang itu belum saatnya. 10 tahun lalu saya kumpul pendeta di Jakarta. Semua pendeta-pendeta ketua sinode, tapi kali ini juru bicara luar biasa. Ada Pak Luhut, sama ada Gus Nuril, Banser NU. Duduk semua di sana pendeta-pendeta, lalu datang mereka dengan semua ajudannya, segala banser, semua ngikutin. Pak Luhut bicara, habis Pak Luhut kelar, Gus Nuril dengan bajunya dia, semua cincinnya, terus dia ngomong begini, kami NU mengusahakan nasionalisme di Indonesia, NKRI harga mati. Kami memerangi radikalisme, memerangi kriminalisasi supaya kita Indonesia itu kembali menjadi wajah Pancasila. Kalian orang Kristen bukannya mendukung, malah bayar preman, bayar radikal buat lindungi gereja kalian. Diem tuh ketua sinode tuh. Pendeta begini malu. Karena bener. Ini mau ngebangun bangsa, ini cari aman. Dia bayar kepada kelompok-kelompok radikal, yang pemecah dia, kita kasih duit. Katanya dia gitu, ya benar ini di Jakarta ya, bukan di Bandung ya. Biar aman udahlah kita kasih preman, kelompok-kelompok preman. Kami NU ada buat nyatuin, kalian malah dukung yang radikal. Gimana kalian bukannya mendukung nasionalisme, digitu-gituin pendeta tua-tua. Diam, gak ada yang berani jawab. Gus Nuril yang udah bicara. Dia dapat idenya dari Gus Dur dulu kan segala macam buat Indonesia. Kenapa gereja juga bisa mikir gitu? Karena idenya masih sama. Kita kumpulin buat kita sebanyak-banyaknya, cari berkat, anak raja pasti sukses, nikmatilah shalom buat kita.
Itu dua kontras shalom. Tapi shalom yang satu lagi adalah dimanapun berada, entah di pembuangan atau di tanah perjanjian, jadi berkat di sana. Usahakan shalom ada di kota itu. Karena waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia datang bukan untuk mengambil bagi dirinya, tapi memberi shalom bagi musuh-musuhnya. Buat bagi. Karena kenapa kita tidak bisa bagi shalom, tahu nggak? Kita tidak puas sama keadaan kita. Kita lihat orang sepantaran kita, sukses bener. Kita lihat teman-teman kita, udah punya kerja, udah punya pacar. Gua dua-duanya nggak punya. Si ini, udah mulai usaha. Ini buka cabang, ini udah bisa gaji orang, ini sekaya gitu. Kita nggak puas, kita bandingin diri. Boro-boro jadi berkat. Kita lihat hidup kita nih sedih banget. Dan kita nggak terima sama Tuhan. Kita mulai marah sama Tuhan. Tuhan kenapa? Hidup saya kok sedih banget kayak begini. Tuh si A, B, C, luar biasa kayaknya itu diberkati Tuhan. Gua kelihatannya doang kayak aslinya susah misalnya ya. Nggak terima. Jadi nggak bisa berkatin kota. Orang yang berkatin kota, yang bawa dampak buat kota, itu tuh punya maturitas iman. Kenapa? Kalau sampai orang hidupnya bisa berkatin orang lain, ya kalau kota mah gede lah. Dimanapun orang bisa dapat berkat gara-gara kita, itu imannya udah naik level. Ya kan? Kita ngomong ini 9 tahun dari sisi berdiri misalnya ya. Tapi kalau yang berkatin orang baru sedikit, ya itu cuma cerminan kedewasaan iman. Sebab orang yang berkatin kota itu tandanya apa secara kerohanian? Satu, dia bisa menerima kedaulatan Tuhan dan pengaturan Tuhan. Kalau saya dikasih semangkok saya segini atau semangkok saya segini, ini kedaulatan Tuhan. Firman Tuhan bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi kalau mangkok kita makin gede, kita nggak bisa bilang ini tips gua sukses nih, gua begini. Enggak, itu emang Tuhan kasih segitu. Ya enggak? Orang lebih kaya dia kasih tips-tips supaya jadi kaya. Lu tiru tetap miskin. Amin. Gak bisa segampang itu. Oh, kita coba pelajaran how to mengatur. Ya bagus. Tapi kalau Tuhan nggak ngasih, tetapnya nggak dapat, bener gak? Semua di tangan Tuhan. Nah, orang yang bisa memberkati, dia menerima kedaulatan Tuhan. Aku ini, bagianku seperti ini. Udah, ini memang sudah diatur oleh Tuhan. Aku tenang. Dia berdaulat. Dia bukan tidur. Dia bukan mesti ditendang. Tuhan kerja dong. Aku aman. Ini di bawah kedaulatan dia. 2, aku menaklukkan diri pada rencananya Tuhan. Kenapa kita berusaha? Karena kita gak mau takluk sama rencana dia. Kita bilang, Tuhan, aku punya rencana 2.0. Rencanamu, aduh jelek itu. Masa hidup menderita, ini lebih bagus rencanaku Tuhan. Tuhan ntar dulu. Tapi kedewasaan kedua, aku takluk Tuhan, kau mau apa? Ayo, aku siap. Kedewasaan kan. 3, tidak terjebak merenungin masa depan. Nanti mesti begini, mesti begitu, minta begini. Enggak, kenapa? Karena Tuhan itu berdaulat. Saya ketemu seorang mama yang anak laki-laki bungsunya meninggal dunia. Terpukul, jatuh, sedih, marah. Tapi apa yang bisa jaga dia? Teologinya dalam Tuhan, dia bilang iya. Kematian anakku pun ada di bawah kedaulatan Tuhan. Tuhan berkuasa, itu Tuhan ambil pun berhati-hati sampai anaknya meninggal. Bukan kecelakaan, bukan kesialan, itu semua terjadi di bawah rencana Tuhan yang besar. So, meskipun sakit, ini Tuhan yang berdaulat kok, diatur semua, jadi it will be just fine kok. Nggak takut. Terus berdamai dengan keadaan. Saudara, teman-teman, waktu kita stres, kita nggak bisa berdamai dengan keadaan. Kita bilang, kok gini sih? Kok gini sih? Ya boro-boro bisa berkatin kota tuh. Kita gak bisa berdamai dengan keadaan kita. Kok gue begini? Kok gue begitu? Untuk bisa berdamai pun, itu sebuah kedewasaan iman, kedewasaan rohani. Berdamai, ya saya kondisi seperti ini. Let's enjoy it. Let's use it. Berdamai dan beriman bahwa Tuhan tidak lupa sama janjinya. Nah barulah setelah level ini, orang tuh bisa mengusahakan kesejahteraan buat orang lain, bisa berkatin orang lain. Yuk kita telaah lebih jauh. Kenapa orang level iman tidak bisa sampai sini? Kenapa? Pendeta Yadi S5 mengatakan, karena iman seringkali dipahami secara ekstrim.
Entah sebagai sisi objektifnya saja, sebagai persetujuan dingin atau asensus terhadap serangkaian proposisi, atau ekstrim satunya, secara subjektif belaka sebagai sentimen afeksional atau merasakan kehadiran sang ilahi tak bernama, sebuah sentimen hangat tanpa isi. Ekstrim satu, otak nih, pakai logika nih, iya percaya nih Tuhan berdaulat, doktrin, semua ngerti, tapi dingin. Yang kedua, sebodoh teing dengan yang pertama, Tuhan itu dekat, aku dijamah oleh kasih-Nya, merasakan kehadiran sang ilahi tak bernama. Kenapa? Karena kita gak kenal siapa dia seperti apa. Namanya sentimen yang hangat, dekat. Tapi doanya tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Dari 10 tahun, tolong aku Tuhan. Gak pikirin yang lebih jauh daripada itu. Ini masalah dengan iman yang termutilasi. Termutilasi, satu objektif, satu subjektif, ini termutilasi. Nah, dua jenis iman yang termutilasi ini menghasilkan kitsch. Apa itu kitsch? Kitsch adalah tiruan murahan dari karya seni yang agung. Ada lukisan, ada patung, ada karya seni yang bagus, ada tiruan murahannya yang jelek. Itu sebutnya kitsch. Asyir kita meniru anak SD. Mirip anak SD nggak? Mirip kan? Itu bukan kitsch ya. Ini anak SD-nya gede-gede banget. Emang anak sekarang begitu Bapak Ibu. Makannya KFC, makannya gede-gede badan. Itu memang normal kok. Makanya mereka bisa beli bajunya kan? Anak SD memang begitu sekarang. Kitsch itu tiruan yang jelek, yang palsu. Apa itu kitsch dalam iman Kristen? Waktu Natal, kita lihat Natalan di mall, kartu Natal, kunjungan ke panti asuhan, pohon cemara plastik dihias dengan bola-bola plastik berkilap, kasir dengan topi merah kerucut. Semua itu hanya untuk menghadirkan atmosfer, suasana. Itu bukan Natal, itu cuma kitsch, tiruan dari Natal, atmosfer, suasana doang. Kita bicara pertumbuhan iman Kristen adalah antitesis dari kitsch. Kitsch tadi ya, tiruan murahan dari karya seni yang agung. Iman Kristen kebalikannya dari kitsch. Di satu sisi iman Kristen ada kedalaman, kesejatian, isi objektif maksudnya rasional, pakai otak kita unik dalam iman Kristen seperti apa kita kenal Tuhan kita. Tapi di sisi lain saya garis bawahi, ada keterlibatan sepenuh hati dari orang-orang Kristen terlibat dalam sebuah drama ilahi yang sedang berlangsung. Hidup adalah panggung sandiwara, kata Shakespeare, di mana setiap orang adalah pemerannya, dan Shakespeare betul. Hanya saja ini adalah pageralan drama ilahi. Dan kita cuma masuk sekian puluh tahun. Lalu berganti pemain berikutnya ganti. Kita masuk ke dalam situ dan kita terlibat nggak di dalam pagelaran drama ilahi ini. Sebab pemahaman iman Kristen yang tadi tuh saya bilang cuma otak doang, proposisi belaka. Tapi kagak ngapa-ngapain. Tiap duduk gini, ayo dong khotbahnya kurang berat. Kasih lebih berat lagi. Ini mimisan terlalu berat. Ya udah lebih enteng, lebih lucu. Oh ini nggak menyentuh perasaan. Ganti dong yang lebih menyentuh perasaan. Jadi sentimen hangat tanpa isi. Itu iman Kristen yang termutilasi. Lah Bapak Ibu, khotbah yang memberkati kota itu berat loh. Setuju gak? We are not happy to listen about it. Kalau saya bilang kita terima Tuhan apa adanya, ada harapan, ada cinta Tuhan. Oh saudara, kita senang, kita dikuatkan. Tapi memberkati kota, ya elah, berkati gue dulu kali Tuhan. Berat. Nah itulah tandanya sebenarnya, ini ujiannya. Apakah iman kita tuh cuma kids doang? Kalau cuma kids dikasih yang berat, aduh enggak lah ini mah bukan makanan gue. Jangan bahas itulah ke Andi, 1 bulan lagi bahas itu kan, berkatin kota udah sebulan, diulang-ulang. Artinya jangan-jangan masalahnya, kids itu apa? Iman kita nih iman tiruan. Tiruan dari iman yang agung. Karena iman sejati itu ya, iman yang hidup dan sehat, punya kedua dimensi secara utuh, yaitu dimensi subjektif dan objektif. Karena iman itu adalah sebuah partisipasi dari tindakan Tuhan. Teopraksi. Teo Tuhan, praksi tindakan nyata. Iman
Itu bukan tahu dan tidak tahu, rasa dan tidak rasa. Iman adalah partisipasi ke dalam teopraksi. Partisipasi dalam pagelaran drama ilahi. Kalau ini drama, saya disuruh jadi penjahat, saya jadi penjahat. Acting. Saya disuruh jadi Romeo, jadi Romeo. Masuk ke dalam ceritanya Tuhan yang sedang dimainkan. Partisipasi, itu kunci iman. Seberapa tahu dan seberapa rasa, ternyata itu bisa jadi cuma kitsch doang. Nah, jadi gimana cara kita hidup di dunia ini, di mana drama Tuhan digelar dan umatnya adalah pemerannya? Gini, satu, pertanyaannya bukan apa yang saya ingin untuk diwujudkan dalam hidup yang hanya satu kali ini saja. Kan orang ditanya, lu mau jadi apa? Udah gede mau jadi apa? Pertanyaannya bukan apa yang saya ingin untuk diwujudkan. Lah kita semua ini ingin melihat sesuatu. Pertanyaannya bukan itu. Dua, pertanyaannya juga bukan bagaimana mewujudkan, apa caranya untuk mencapai apa yang saya ingin. Pertanyaannya juga bukan bagaimana supaya hidup sepanjang mungkin, sehat, nikmat, hormat, pengakuan kekuasaan dan materi. Bukan. Nah, ini kitsch. Pertanyaan yang benar adalah, apa kisah yang sedang dipentaskan oleh Tuhan di kota ini, di negeri ini, di dunia ini? Tuhan lagi mainin cerita apa? Pertanyaan yang benar adalah, apakah peranan saya di dalam drama Tuhan di kota ini? Apakah kita hanya sekadar mengikut sertakan Tuhan di dalam drama kehidupanku, atau kita berusaha memahami drama Tuhan dan mencari peranan kita di dalamnya? Saudara, dua jenis orang ini sama-sama berdoa menyembah Tuhan. Yang satu mengikut sertakan Tuhan untuk apa yang kita mau. Yang kedua memahami drama Tuhan, rencana Tuhan apa, perananku apa di dalamnya. Rindu sekali Tuhan pakai aku. Tuhan, aku pengen melihat ini terjadi. Aku gak bisa. Bukain jalan dong Tuhan. Gimana caranya? Saudara, di Yale, 25 tahun setelah lulus, alumni Yale, salah satu universitas Ivy League di Amerika Serikat, kumpul alumni semua. 25 tahun berpisah kumpul, mungkin mereka umur 50, kurang dikit. Wah, itu semua datang luar biasa, senang, ngobrol. Dan disitulah ketemu orang-orang yang paling hebat di seluruh dunia. Waktu salah satu alumnus itu ngobrol, dia temuin data, lalu dia presentasikan di TED Talk. Dia datengin gini, dapetin gini. 50% dari alumni Yale hidupnya wasted, terbuang hidupnya. Padahal itu udah masa depannya udah, kalau alumni mana? Oh Yale, wah diterima kerja di level yang paling tinggi yang sedikit orang di dunia bisa. 80% alumni Yale unhappy. Padahal mereka in the position of power dan jabatan. Punya rumah pertama dan rumah kedua, rumahnya gede, nggak tahu udah berapa ribu meter persegi. Punya istri, punya suami pertama, suami kedua lagi. Saking kayanya, semua bisa diganti. Rumah bisa, pasangan juga bisa. Mesti di-upgrade nih, makin kaya kita, nggak cocok pasangannya. Udah semuanya dia bisa dapetin segala macam. Tapi 80% unhappy. Cuma 20% yang happy. Nah ini rahasianya, dia bagiin di TED Talk. Karena 20% mengetahui sesuatu tentang tujuan hidup mereka. Mereka tahu siapa kamu, apa kelebihanmu, kamu melakukannya untuk siapa, apa yang mereka butuh atau inginkan yang bisa kamu beri, dan apa perubahan dalam diri mereka setelah mereka menerima darimu. 5 pertanyaan ini mereka tahu jawabannya. Dan ini adalah orang-orang yang kemudian melihat bahwa hidup yang outward facing. Dari 5 pertanyaan, 3 itu tentang orang lain. Jadi fokus hidupnya lebih pada orang lain. Dan ternyata orang yang begitu, sesuatu yang dilakukan untuk orang lain terasa lebih manis. Coba aja kerja buat diri sendiri, sumpek. Karena kita punya berapa juga gak puas, bener gak? Gak puas. Punya mobil baru, paling 3 minggu kita mainin. Habis 3 minggu, biasa. Gak kayak di showroom lagi, jadinya biasa semua itu. Nah, yuk coba kita keluarin HP, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tanya pertanyaannya, Bapak Ibu ketik di notes. Tujuannya apa? Saya ingin tahu. Dari 5 pertanyaan kita bisa jawab berapa? Boleh ya? Siapin HP kita masing-masing. Buka notes. Saya tanya pertanyaan 5 tadi, saya ulang pelan-pelan. Lalu Bapak Ibu dan teman-teman jawab aja di HP di notes itu diketik. Ada yang gak bawa HP? Kami punya iPhone 15 Pro.
dibayar tunai. Oke, ketik di HP 5 pertanyaan. Siap ya? Ketik jawabannya aja. 1, siapakah kamu? Saya adalah apa? Guru, pengajar, bisnismen. Apa peranan kita di luar keluarga? Peranan kita di masyarakat. Saya adalah dari 5 ya, kita cek nih, Bapak Ibu teman-teman nilainya berapa. Kalau yang pertama aja udah gagal, ya pulang aja sih. Bercanda ya, bercanda. 1, siapa kamu? Saha maneh? Itu kayak ngusir setan. 2, apa kelebihanmu? Makin susah nih. Nanti makin 5 makin susah lagi. Apa kelebihanmu? Jangan bilang berat badan. Itu bukan kelebihan. Itu berkat Tuhan. Apa kelebihanmu? Yang kedua. Sudah? Jangan nyontek Bapak Ibu. Nggak masuk surga nanti. Yang ketiga. Kamu melakukannya untuk siapa? Jangan bilang keluarga. Karena ya semua orang yang nggak mengenal Tuhan juga melakukan buat keluarga kan. Tapi dampaknya keluar buat siapa? Yang non keluarga kita. Kamu melakukannya buat siapa? Yang non keluarga ya. Lebih susah kan? Yang ketiga, kamu melakukannya untuk siapa? Ada yang belum? Ada yang ngeliatin saya nggak ngeliatin HP? Itu IQ-nya tinggi, pakai hafalan doang bisa. Lebih susah lagi. 4. Apa yang mereka butuhkan atau inginkan yang bisa kamu beri? Apa yang mereka butuh atau inginkan yang bisa kamu beri? Kelima, apa perubahan atau transformasi setelah mereka menerima darimu? Makin rusak. Salah dong ya. Ada Bapak Ibu yang ketinggalan pertanyaan nomor berapa? Yang pertama, siapakah engkau? 2, apa kelebihanmu? 3, kamu melakukannya untuk siapa? 4, apa sih yang mereka butuh yang bisa kamu beri? 5, apa perubahan atau transformasi setelah mereka menerima darimu? Oke, saya mau tanya. Siapa yang bisa jawab 5-5-nya? Ada? Luar biasa. Ada lagi 5-5-nya bisa jawab? Thank you. Kok cuma dikit? Ada lagi gak 5-5-nya? Thank you. Oke, siapa yang bisa jawab 4 dari 5? Ada? Thank you. Pasti yang gak tahu yang pertama ya. Siapa kamu? Siapa ya? Siapa yang bisa jawab 3? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Lesu tepuk tangannya. Susah ya pertanyaannya ya. Saudara, hidup adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang punya nilai kekal. Hidup ini bukan tentang engkau, hidup bukan tentang aku. Kenapa kita takut melakukan sesuatu? Karena kita pikir aku nanti naik, aku nanti turun, aku nanti jelek kata orang atau segala macam. Hidup bukan tentang kita. Ya enggak? Nanti kita umur 20-an kita pikir semua orang bicara tentang kita. Kita umur 30-an kita pikir semua mata lihat pada kita. Tapi waktu kita makin tua kita tahu orang tuh gak peduli sama kita. Dia cuma ngomong buat kesenangan dirinya dia. Orang ribut sama dirinya sendiri. Jangan takut apa pandangan orang sama kita. Karena hidup kita ini kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kekal.
Di Jerman ada seorang bapak yang punya pabrik namanya Oskar Schindler. Dia satu hari lihat pemandangan di balik sebuah bukit. Dan pemandangan hari itu bukan matahari tenggelam sunset yang indah di lautan, tapi ada sederet sebaris laki-laki yang berbaris dengan tangan terikat. Dilihat dari atas bukit. Dan di kepala laki-laki yang berbaris itu ada senapan laras panjang. Dipegang oleh tangan tentara. Dan dari jarak sedekat itu diledakkan kepalanya. Satu persatu laki-laki itu jatuh. Dan mereka pulang kembali ke satu tempat camp yang namanya Auschwitz. Oskar dan istrinya melihat pemandangan yang traumatis itu dengan sangat ketakutan dan mereka sadar apa yang Nazi lakukan sudah jadi kenyataan. Gerbong demi gerbong kereta membawa orang Yahudi ke kamp konsentrasi yang akan dibunuh dengan krematorium, gas beracun, dan dikuliti hidup-hidup untuk bahan percobaan mereka. Setiap hari gerbong-gerbong datang mengadu manusia dengan binatang, anak kecil sama anjing diadu dimasukin gas beracun, mana yang lebih melawan mana dulu. Anak kecil dimakan anjing di depan mata mereka untuk dipelajari. Di Auschwitz terjadi pembantaian yang paling kejam. Jutaan orang Yahudi mati di situ. Oskar gak tahan lihat keadaan itu. Dia baru buka pabrik enamel di daerah dekat situ. Lalu dia melakukan satu hal yang mengubah hidupnya dari seorang bisnismen. Dia datang ke kamp konsentrasi. Dia ketemu dengan Wehrmachtnya di sana. Lalu dia bilang, "Pak, selamat siang." "Selamat siang. Hai Hitler." "Hai juga. Saya baru buka pabrik, Pak, di dekat sini, Pak." "Oke, bagus kalau begitu." Kan dia orang Jerman kan. "Saya mau minta tolong. Saya lihat tiap hari ada banyak gerbong Anda bawa masuk orang Yahudi. Bolehlah kasih ke saya beberapa orang Yahudi buat jadi buruh di pabrik saya." Dia punya rencana mau selamatin orang Yahudi dengan cara dipekerjakan di pabriknya dia. "Oh, tidak bisa. Ini adalah perintah Hitler. Tidak bisa." "Tolonglah dibantu, Pak." "Tidak, ini aturan dari pusat. Kami tidak melawan." "Aduh, saya butuh sekali orang loh." Lalu dia merogoh dari kantongnya, bukan uang, permata. Berapa karat ditaruh di meja. "Pak, tolong dibantu." "Tidak." "Nanti kita coba bicara lagi." Permata. Dibawa keluar, berapa belas orang mulai kerja. Di tempat itu dibuka borgonya, diganti bajunya, diperlakukan dengan sangat baik orang-orang Yahudi itu. Lalu ditanya, "Kamu masih punya saudara gak di dalam yang kamu tolong? Tulis namanya. Bikin list. Ini kisah nyata sampai dibuat film Schindler's List. Tulis namanya, ditulis namanya saudara-saudaranya. Dia datang lagi ke camp itu konsentrasi. "Saya butuh orang lagi." "Tidak bisa." "Pak, usaha makin maju." Dia bisnis enamel. "Saya butuh orang lagi." "Tidak, pokoknya kemarin sudah dikasih, cukup itu. Kalau ketahuan bahaya ini." "Pak," dikeluarin lagi permata. "Yaudah, taruh di laci." Nah, udah taruh di laci, udah aman kan? "Ini listnya, Pak, nama orang-orangnya." Sampai dia habiskan jutaan Reichsmark Jerman supaya dia bisa bawa keluarin orang. Sampai 600, sampai 1200. Dan di tempat pabrik itu, mereka hidup jadi manusia lagi. Yang dokter jadi dokter. Yang rabi jadi rabi, wanita, anak-anak kerja di situ semua senang, semua sayang sekali sama Oskar. Sampai tahun 45 perang pecah, sekutu menang, Jerman kalah. Auschwitz bakal ditutup, semua tentara Nazi akan ditangkap dan dibunuh. Makanya Hitler pun sampai bunuh diri. Waktu itu malam-malam Oskar pikir udah gak bisa, saya pasti ditangkap. Karena Oskar orang Jerman, saya mesti melarikan diri juga. Jadi malam-malam dia dan keluarganya dorong mobilnya dia. Karena gak bisa nyala mesin, nanti ketahuan, gak bisa nyala, dorong terus sampai pintu gerbang di tengah malam yang dingin, gelap. Tiba-tiba waktu dia masuk mau nyalain mesin, mobil dia udah dikerumunin orang banyak sekali. Tapi itu bukan penjahat, bukan perampok, bukan tentara. Itu karyawannya yang tahu dia akan pergi malam itu dan mereka kumpul untuk say goodbye. Nangis, semua berpelukan. Mereka tahu mereka akan berpisah dengan Oskar dan gak pernah ketemu lagi. Orang yang paling tua datang dan bilang, "Pak Oskar, kau menyelamatkan hidup kami. Kami ada kenang-kenangan." Dikasih cincin buat si Pak Oskar. Mereka melebur gigi palsu zaman dulu terbuat dari emas. Jadi orang Yahudi itu kan bukan orang gembel. Mereka mungkin dokter, mereka mungkin insinyur, ditangkap seperti binatang. Diambil gigi palsunya, emas dilebur jadi cincin. Dikasih ke Oskar. Dan dikasih sebuah surat jalan yang menyatakan Oskar Schindler bukan Nazi. Dia justru menyelamatkan 1200 orang Yahudi, dibubuhkan 600 tanda tangan. "Pak, kalau nanti Bapak ditangkap, tunjukkan surat ini."
Lalu mereka nangis, mereka peluk tuh orang di tempat lapangan dipeluk, si Orcas itu nangis. Dan yang menarik dicatat di sejarah, Oscar itu menangis meraung-raung dengan satu kalimat. Dia bilang, I could have saved more. I could have saved more. Harusnya bisa lebih banyak lagi yang saya selamatin. Itu tangisan terakhir dia. Sampai akhirnya dia pergi. Dan betul, kebesokannya subuh dia ditangkap sekutu. Tapi gara-gara surat itu, dia dibebaskan bisa pergi lagi. Dan sampai hari ini, kuburan Oskar Schindler, pabriknya sekarang jadi museum. Orang memperingati ada keselamatan dan kesempatan diberikan buat orang Yahudi yang dekat sekali dengan kamp konsentrasi. Dan sampai hari ini di kuburan Oskar, setiap tahun orang masih antri baris dan bercerita pada anak dan cucunya, ini yang selamatin oma, yang selamatin opa masuk di dalam pabriknya kerja di sana. Gara-gara orang ini kamu masih hidup, saya bisa menikah, ini semua gara-gara orang ini. Dan Oscar dirayakan sampai sekarang. Dia udah tua, dia gak pernah ketemu lagi. Tapi sekali waktu ada acara di surprisein dia. Di pemutaran film Oscar Schindler yang pertama. Diputar filmnya, Oscar duduk di situ dengan banyak orang, ratusan penonton di situ. Pada saat film habis, satu hal yang Oscar gak tahu. Saudara tahu gak surprise-nya apa? Orang yang duduk ke satu bioskop sama dia, mantan karyawan di pabrik yang sama. Dan mereka hubungin, mereka nangis, mereka terima kasih sama Oscar. Itulah hidup yang memberkati kota. Mari kita berdoa. Tuhan, tambahkan iman kami. Tambahkan keberanian kami. Supaya kami memakai hidup kami ini untuk hal-hal yang bernilai kekal. Meskipun dunia punya value-nya sendiri. Kami gak takut apa kata orang, karena hidup bukan tentang kami kok. Kami akan pergi dan dilupakan dan tidak ada. Tapi hidup adalah tentang Tuhan yang mencintai dan menyahabati manusia. Tambahkan iman kami. Ketika kami memberi diri untuk melayani di CLCC, kami bukan penonton dalam pagelaran drama ilahi. Kami pemain. Baik kami di home, di bidang, departemen, baik kami tidak ikut apapun, kami bukan tamu di gereja ini. Kami pemain di pagelaran drama ilahi dengan role yang berbeda. Dan Tuhan, untuk kami memberi persembahan sebentar lagi. Itu bagian kecil yang menandakan dedikasi kami kepada Engkau. Tuhan, bukain jalan buat kami melayani-Mu. Karena semua sering terasa susah, mustahil di luar skill dan kemampuan kami. Tapi sama seperti berkat yang hanya datangnya daripada Engkau, kesempatan pun datang dari Engkau. Pakailah kami. Sampai kami tua nanti, sampai kami mati, pakai aku. Amin.